warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita semua masih bisa melakukan pelajaran. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Saya mau bertanya dulu, hari ini siapa yang berangkat ke kelas paling duluan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang berangkat ke kelas paling duluan memimpin doa teman-temannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, hari ini apakah di antara kalian ada yang belum bisa hadir atau tidak masuk? Oh iya, alhamdulillah semua bisa masuk ya. Nah, sebelum kita melakukan pelajaran, pasti kalian mempunyai cita-cita dan keinginan. Untuk menggapai cita-cita itu, kita harus belajar disiplin, belajar tanpa disuruh dan disiplin tanpa diawasi. Nah, kalian tahu hari ini kita akan belajar apa? Nggak tahu, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Ada yang tahu apa itu sholat fardu? Tahu ya, semuanya pasti tahu apa itu sholat fardu. Karena sholat fardu itu sholat wajib yang nanti akan dijelaskan oleh ibu guru yang selanjutnya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Gambar sholat. Nah, di dalam sholat-sholat tersebut pasti ada gerakan-gerakannya seperti ini. Ada juga gerakan-gerakan sholat sujud, rukuk, takbiratul ihram, salam. Nah, seperti ini dan seperti ini. Nah, untuk keterangannya lebih lanjutnya, untuk penjelasannya, nanti kita akan belajar mengenai pengertian sholat fardu, syarat-syarat sholat fardu, syarat sah sholat fardu, dan rukun sholat fardu yang akan dijelaskan oleh ibu guru yang selanjutnya. Selamat belajar. Sholat fardu itu apa? Saya, Bu. Ya, disebutkan. Sholat fardu adalah sholat wajib yang harus dikerjakan oleh orang Islam. Ya, sholat fardu itu adalah sholat wajib yang harus dilakukan oleh semua orang Islam, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Terus di sini ada syarat wajib sholat fardu. Syarat wajib sholat fardu itu ada apa? Ada berapa ya disebutkan? Ada 6. Loh, ada 6. Syarat wajib sholat fardu itu ada 3. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua yaitu orang dewasa, orang dewasa atau sudah dewasa. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Jadi orang yang beragama Islam itu wajib melakukan sholat fardu, baik anak laki-laki maupun perempuan. Terus kalau orang dewasa itu, orang yang sudah dewasa atau balik itu wajib melakukan sholat fardu. Terus dari sejak dini itu kita harus ditanamkan atau kita harus diajarkan melaksanakan sholat fardu agar nanti kita waktu dewasa kita itu sudah kebiasaan melakukan sholat fardu. Terus yang ketiga yaitu kan berakal sehat. Berakal sehat yang dimaksudnya di sini yaitu orang yang berakal sehat itu wajib melaksanakan sholat fardu. Sedangkan orang yang tidak memiliki akal sehat itu tidak diwajibkan dalam melaksanakan sholat fardu. Terus selain syarat wajib sholat fardu, di sini kan ada syarat sah sholat fardu. Syarat sah sholat fardu itu ada berapa ya disebutkan? Ada 6, Bu. Ayo disebutkan dulu ya. 1. Yang 1, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, Suci badan dan pakaian. ya. Yang ketiga, Menutup aurat. ya. Yang keempat, Menghadap kiblat. ya. Yang kelima, Sudah masuk waktu sholat. ya. Yang keenam, Sudah mengetahui cara-cara sholat. ya. Syarat sah sholat fardu itu kan ada 6. Yang pertama itu kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maksudnya di sini kita itu sebelum melaksanakan sholat kita itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kita bersihkan dulu. Kita sudah kena hadas besar atau hadas kecil itu kita sucikan dulu, kita bersihkan dulu agar kita suci. Yang kedua yaitu kan suci dalam pakaian, badan, dan tempat kita untuk beribadah. Yang ketiga yaitu apa tadi? Menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ada yang tahu menutup aurat itu batasnya
Untuk anak laki-laki dan perempuan ada yang tahu? Belum, Bu. Ya, menutup aurat untuk batas anak laki-laki itu dari lutut sampai pusar. Untuk anak perempuan itu semua seluruh tubuh kecuali muka dan Telapak tangan. Terus yang keempat itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kita sholat itu ke arah menghadap kiblat atau arah sholatnya itu tertuju pada Ka'bah yang berada di Mekah. Terus yang kelima itu kita mengetahui waktu sholat. Mengetahui waktu sholat itu kan dalam satu hari itu ada 5 kali sholat fardu. Nah, setiap sholat fardu itu memiliki waktu masing-masing yang sudah ditentukan. Terus yang keenam yaitu kita harus mengetahui gerakan dalam melaksanakan sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus mengetahui terlebih dahulu gerakan-gerakan dalam melaksanakan sholat fardu. Gerakan itu kita harus apa? Harus kita lakukan dalam mengerjakan sholat fardu agar gerakan tersebut benar dan baik-baik dengan benar ya. Terus selain ada syarat sah dan syarat wajib, itu ada rukun sholat fardu. Rukun sholat fardu ada berapa ya? Sebutkan. Ada 11, Bu. Oh ada 11. Ayo disebutkan dulu. 1. Niat. Ya, yang kedua. Berdiri bagi yang mampu. Ya, yang ketiga. Takbiratul ihram. Ya, yang keempat. Membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima. Ruku dan tumakninah. Yang keenam. Ihtidal dengan tumakninah. Yang ketujuh. Sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan. Duduk tasyahud akhir. Yang ke-10. Membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Yang ke-11. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi rukun wajib sholat, rukun sholat fardu itu sebenarnya ada 13, bukan 11. Jadi yang nomor 12 itu kita membaca salam. Terus yang terakhir itu harus ada tertib. Tertib itu yang dimaksud apa sih? Jadi tertib itu yaitu kita dalam melaksanakan sholat itu harus berurutan. Di situ kan sudah diterangkan dari rukun pertama sampai rukun terakhir. Kita itu dalam melaksanakan sholat itu harus berurutan dari rukun pertama sampai rukun terakhir. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau materi yang Ibu sampaikan sudah paham, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Alifa. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Adel mengenai materi tentang apa itu rukun sholat, syarat sah sholat, dan syarat wajib sholat. Nah, sekarang di sini Ibu ingin kalian semua dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, setelah kalian semua sudah mendapatkan kelompok masing-masing, di sini Ibu menginginkan kalian melihat terlebih dahulu media yang Ibu buat. Nah, kira-kira di sini kalian bisa menebak atau tidak? Media ini bagaimana cara mengerjakannya? Betul sekali. Di sini tugas kalian nanti akan menempelkan kartu yang sudah Ibu buat di sini sesuai dengan tempatnya. Nah, di sini sudah ada syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Nanti Ibu akan membagikan media ini untuk satu kelompok, akan Ibu beri 1 media. Kelompok bisa bekerja sama untuk mengerjakannya. Kalian bisa diskusi dan dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin dan harus benar ya anak-anak. Ketika nanti kalian sudah selesai mengerjakan tugas ini, nanti siapa yang duluan selesai mengerjakan bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang sudah selesai mengerjakannya? Ayo, kelompoknya siapa yang sudah selesai terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, bisa dibawa maju ya. Nanti kita akan mengkoreksinya bersama-sama. Ayo kelompok 1 bisa maju. Nah, ini adalah pekerjaan dari kelompok 1. Nah, sekarang kita akan membahasnya dan mengoreksinya bersama-sama ya anak-anak. Nah, di sini ada syarat wajib sholat.
Kira-kira betul atau tidak? Yang pertama adalah beragama Islam. Betul atau salah? Betul. Yang kedua apa anak-anak? Dewasa. Yang ketiga, Berakal sehat. nah jadi syarat wajib sholat di sini sudah benar ya. Betul. Kemudian syarat sah sholat. Yang pertama apa anak-anak? Suci dari hadas. Ya, yang kedua, Suci badan, pakaian, dan tempat. nah yang ketiga Menutup aurat. Yang keempat, Menghadap menghadap kiblat. Yang kelima, Sudah masuk waktu sholat. yang terakhir, mengetahui. Cara sholat. Nah, jadi syarat sah sholat ini sudah benar ya. Betul. Ya, selanjutnya rukun sholat. Kira-kira yang pertama apa? Benar atau salah? Niat. Benar. Yang kedua, Berdiri. Yang ketiga, Takbiratul ihram. yang keempat, Membaca Al-Fatihah. yang kelima, Ruko. yang keenam, Iktidal. yang ketujuh, Sujud 2 kali. yang kedelapan, Duduk di antara yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. yang kesepuluh, Membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. yang ke-11, Membaca selawat Nabi pada duduk tasyahud akhir. yang ke-12, Mengucap salam. dan yang terakhir Tertib. adalah tertib. Jadi rukun sholat di sini sudah benar ya. Benar. Ada berapa? Ada tiga. Ada 13. Nah, betul sekali. Nah, sudah benar ya, sudah bagus pekerjaannya kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan anak-anak. Nah, dengan adanya tugas kelompok tadi, kalian sekarang sudah bisa kan menentukan apa saja rukun sholat, apa saja syarat sah sholat, dan apa saja syarat wajib sholat. Kalian sudah mengerti semua kan? Sudah paham? Paham. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Namun tugas ini harus tugas individu ya anak-anak, tidak kelompok. Jadi di sini kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Di sini Ibu akan memberikan soal uraian. Soal uraian ada 4 soal. Di sini Ibu akan membacakan soalnya terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sholat fardu. Dan yang kedua, sebutkan 3 syarat wajib sholat. Yang ketiga, sebutkan syarat sah sholat. Dan yang keempat, bacaan apa yang harus dibaca pada urutan keempat rukun sholat. Kalian kira-kira siap atau tidak mengerjakan soal uraian ini? Siap. Bagus sekali, pintar semua ya. Sekarang Ibu akan membagikan soalnya ke kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan tugas individunya? Sudah. Ya, sekarang kalau sudah, mari kita bersama-sama mengoreksi, mencocokkan bersama-sama ya. Sekarang, Ibu ingin bertanya ke kalian, hari ini kalian belajar tentang apa saja coba? Yang pertama, pengertian sholat fardu. Apa sih pengertian sholat fardu tadi? Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam. Kemudian syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ada berapa? Ada 3. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua dewasa. Yang ketiga berakal sehat. Nah, kemudian apa? Rukun sholat. Apa rukun sholat? Ada apa saja? Ada, coba sebutkan beberapa saja. Yang pertama, niat. Kemudian berdiri. Dan takbiratul ihram dan seterusnya. Kemudian ada syarat sah sholat. Apa saja syarat sah sholat? Suci dari hadas, suci badan dan pakaian dan juga tempat. Nah, sekarang kalian semua sudah paham kan mengenai pengertian sholat fardu, rukun sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Alwi. Setelah kalian mengumpulkan tugas diskusi kelompok dan juga soal latihan,
Bapak akan memberikan kepada kalian sebuah hadiah, semoga bermanfaat bagi yang mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, selanjutnya jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, yakni sholat 5 waktu. Dan jangan sampai sholatnya teledor, karena sholat adalah sebagai tiang agama. Dan jangan lupa sebelum berangkat sekolah, kalian tetap mencari kedua orang tua untuk mencari ridho atau cium tangan terhadap kedua orang tua. Nah, untuk mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini, ketua kelas untuk dipersilahkan memimpin doa untuk penutup. Nah, sekian, apabila ada kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.